Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling jauh di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Channel yang berkecimpung di dunia mobil bekas, dari jual beli, jasa pencarian mobil bekas, restorasi, modifikasi, bengkel cat, modif lampu Pro 7, all in one yang berkaitan dengan mobil bekas ada di Garasi Mobil Semarang bosku. Oke bosku, jadi kali ini kita ada project unit mobil jauh-jauh dari Kalimantan Utara, dari Malinau. Punya konsumen kami Om Wahyudi. Beliau itu dari Kabupaten Malinau, itu perbatasan antara Kalimantan Utara sama Malaysia. Perjalanan menuju ke Semarang kurang lebih memakan waktu sekitar 3-4 hari. Rela antri kurang lebih 4 bulan untuk dikerjakan oleh tim kami. Nah, unit mobil ini basicnya Innova V 2013 silver kuning ya. Jadi ketika datang dia sudah barong. Nanti kita akan lihatkan penampilan before-nya unit mobil ini, dan nanti kita akan review hasil akhirnya. Nah, unit mobil ini ada beberapa project yang sudah kita kerjakan dari beberapa divisi kami. Jadi teman-teman nanti silakan nikmati video setelah ini bagaimana tim kami mengolah unit mobil ini dari awal sampai akhir. Oke bosku, tonton video ini sampai habis. Di sini Garasi Mobil Semarang bosku. Jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi unit Innova punyanya Om Wahyudi dari Kalimantan Malinau, Kalimantan Utara ya bosku. Nah, ini setelah ini langsung melalui proses untuk service all general check up dari divisi bengkel mesin Garasi Mobil Semarang. Ada beberapa keluhan yang sudah diinspeksi atau general check up sama pendekar-pendekar teknisi divisi bengkel mesin Garasi Mobil Semarang. Nah, di sini ada beberapa spare part yang sudah kita sediakan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana proses treatment yang kami terapkan di unit mobil Innova ini bosku. Basic Innova V bensin 2012 Matic 2012-13 ya ini Matic bosku. Nah, di sini untuk kaki-kaki apa saja yang perlu penggantian nih Pak? Ini apa? Rek-N nih, kocak sama T-Rot ini. Nah, Rek-N-nya sama T-Rotnya kocak ini nanti dilakukan peremajaan spare part. Spare partnya ready, Lek? Ada ya. Disiapkan dulu Pak spare partnya Pak. Untuk Rek-N-nya Pak. Nah, ini ada kendala konsumen itu bicara kalau mobil itu apabila posisi macet biasanya tuh AC-nya kurang dingin. Nah, kemarin kan sudah di treatment service AC oleh rekanan GMS dari vendor AC Masdul yang sudah melakukan servis AC. Nah, setelah itu ternyata tuh ada indikasi untuk termostat itu sudah macet atau rusak termostatnya. Jadi ketika suhu menunjukkan di angka 92 derajat, termostat itu tidak mau membuka, makanya putaran kipas dari viscofan itu tidak kenceng. Sedangkan viscofan-nya ini, kipasnya ini masih berat. Ini masih bagus silikon yang berada di dalam viscofan-nya ini. Jadi indikasi saya karena setelah AC diservis menunjukkan suhunya dingin, ternyata termostatnya macet atau rusak. Nah, setelah itu kita juga melakukan pengecekan. Setelah dicek kaki-kaki itu ada peremajaan di tie rod-nya ini ya, Rek-N tie rod-nya ini kocak. Terus kita cek dari kampas rem juga ternyata tipis. Untuk lak roda semuanya aman ini, lak roda. Lak rodanya aman, tidak kocak dan juga tidak ngorok. Lak rodanya aman. Terus untuk kampas belakang ini tipis. Kampas belakangnya tipis tapi lak rodanya aman. Tidak kocak, tidak ngorok nih. Aman. Nah, setelah dilakukan pengecekan semuanya, jadi kita sudah mengindikasi beberapa yang nanti kita akan lakukan treatment service. Pertama, di bagian radiator
Ini nanti kita lakukan korok radiator atau kita bawa ke tukang servis radiator untuk dibersihkan bagian dalamnya ini agar kerak-kerak yang berada di dalam radiator itu bersih. Karena ketika kita kuras air radiatornya nih warnanya udah seperti ini. Parah ya Le, warnanya wis koyo ngerak ya. Terus itu oli mesin yang lama juga udah ditap, udah dikuras. Nanti juga akan dilakukan gurah mesin. Wis mbok lakuke gurah, Le. Coba, Le, kasih lihat cairan gurahnya. Jadi sudah dilakukan gurah lewat lubang busi 4 biji, dimasukkan cairan gurah, terus divakum. Nah, di sini kita lihatkan cairan gurah mesinnya ini yang sudah dilakukan vakum ya. Kotor nih, Bosku. Kotor sekali cairan gurahnya itu. Karena basicnya itu cairan gurahnya kan bening, cairan chemical. Dia bening untuk membersihkan kerak-kerak yang berada di atas piston. Yang berada di atas piston lewat lubang busi. Nah, setelah nanti kita lakukan servis radiator, kita akan lakukan treatment juga di bagian piringan disc brake nih, luka nih. Luka nih. Piringan disc brake-nya luka. Makanya kalau direm kecepatan tinggi, direm bergetar setirnya. Karena ini piringannya luka. Dan juga kampasnya udah tipis. Ya, ini kampasnya udah tipis sekali nih. Nanti kita ganti kampasnya pakai bendik biru ini, kampas depan. Sudah kita siapkan bendik biru. Dan untuk tromol belakang ini ternyata juga ngantong atau luka. Tromol belakang nanti juga kita lakukan bubut atau slap. Kita bubutkan 2 piringan disc brake dan tromol belakang 2 biji. Setelah itu kita akan mengganti untuk peremajaan di tie rodnya ini. Tie rod 2 biji. Nanti kita akan ganti. Terus rack end 2 biji kita ganti. Ya. Terus busi, ternyata ini businya udah jelek. Businya ini udah jelek, Bosku. Nah, nanti ini businya juga kita ganti. Ini termostatnya yang lama macet nih. Ya, nanti juga akan kita ganti termostatnya. Termasuk kampas belakang. Kampas belakang ini juga udah tipis. Nanti kita akan ganti juga kampas belakangnya ini baru menggunakan bendik juga, bendik biru ya. Nah, ini salah satu merek aftermarket yang menurut saya recommended dari segi kualitas dan harga. Bendik biru. Karena bendik ada 2. Ada yang biasa, ada yang biru yang bagus, yang hybrid. Nah, ini setelah itu kita juga nanti akan mengganti cairan air coolant. Ya, kita air coolantnya nanti kita ganti baru. Ini filter oli. Ini cairan carbon cleaner, ini udah kosong. Tadi sudah dilakukan treatment gurah mesin atau carbon cleaner. Terus oli mesin nanti kita ganti menggunakan PTT 10W40 6 liter untuk mobil bensin Innova 2000 cc. Terus ini brake cleaner untuk membersihkan rem 4 roda. Dan juga ini karburator cleaner nanti untuk membersihkan filter bensin, throttle, dan juga saluran-saluran dari throttle yang kotor, Bosku. Jadi seperti itu, Bosku. Ini beberapa spare part yang sudah kita jabarkan bagaimana kami melakukan general check up service di unit mobil konsumen, Bosku. Thank you. Selamat pagi, Bosku. Kali ini unit dari plat KU Kalimantan ya mungkin ya. Ya. Ini unit Innova bensin manual dari Mas Robi. Beliau minta tolong untuk pengecekan AC. Kita cek sebelumnya. Ini tekanan untuk kompresor normal bagus. Nah, ini kemudian tekanan tingginya agak sedikit kurang, Bosku. Nah, jadi ini dari Mas Robi Garasi Semarang. Sebelum diserahkan ke customer, beliau minta AC-nya untuk dicek semua, diservis biar nanti sampai di sana fresh. Sebelumnya kita lihat dulu, sebelum kita servis tadi datang, ini AC maksimal cool dengan suhu 9,8 ya, sebenarnya masih cukup dingin sih. Cuman sentoran anginnya ini aja yang kurang kencang, mungkin perlu pembersihan evaporator. Oke, langsung aja kita bongkar evaporatornya. Satu kru bongkar untuk bagian AC depan, bongkar dashboard.
dan satu skru bongkar untuk AC yang belakang. Untuk AC yang belakang sudah terbongkar. Selanjutnya kita cuci evaporator, cooling unit dan blowernya. Kebetulan ini yang bagian belakang tidak begitu kotor. Dan dilanjut untuk pengecekan kebocoran. Evaporator depan juga sudah mulai turun dan cukup lumayan kotornya. Paket servis dari kami sudah termasuk penggantian filter dryer, kemudian filter kabin udara, juga pembersihan di kisi-kisi kondensor karena kalau ini kotor juga bikin panas. Oke, pekerjaan nggak sampai sehari udah selesai. Kita coba suhunya. Nah, pemakaian dengan sama maksimal cool dan alhamdulillah suhu bisa menunjukkan 6,2 derajat. Kita lampirkan juga kartu servis, jadi biar customer tidak lupa kapan waktunya servis. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi kali ini teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana penampilan eksterior interior dari unit Innova punyanya Om Wahyudi dari Kalimantan Utara. Rela jauh-jauh ke Semarang melewati perjalanan kurang lebih 4 hari untuk direstorasi modifikasi oleh tim kami Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi untuk unit mobil ini lebih intinya fokus di pekerjaan restorasi body cat eksterior ya. Jadi di sini teman-teman sudah melihat ada beberapa titik keropos di bagian pintu dan juga di bagian atap itu catnya sudah babak bundas. Nanti kita akan benahi semua penampilan dari eksterior interior dari unit mobil ini agar jadi cakep lagi bosku. Oke, sebelum memasuki tahap perdempulan body cat, kita akan lepasi dulu semua ornamen-ornamen di eksterior dari handle pintu, trunk lid, spoiler, body kit, semua kita lepasi dulu karena nanti akan dikerjakan untuk proses tahap pertama, proses pendempulan body cat eksterior bosku. Oke bosku, jadi proses selanjutnya kita tampilkan sang artis kami, Cak Sud, sang maestro dembol yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan mobil ini kurang lebih 25 tahun bos. Proses pendempulan mobil seperti ini hingga proses pengamplasan kurang lebih itu akan memakan waktu sekitar 3-4 hari. Nah, setelah proses pendempulan selesai, biasanya itu kita lakukan pengeringan dulu, kita jemur minimal 1-2 hari hingga keringnya itu maksimal. Setelah proses penjemuran selesai, mobil kita masukkan ke ruangan open kami, ruangan cat, untuk melalui proses tahap masking atau pengoranan. Karena nanti setelah itu kita akan lakukan proses epoksi 2 step. Nah, proses epoksi 2 step ini dengan bahan pertama yaitu epoksi primer, yang kedua epoksi filler. Proses epoksi seperti ini kita lakukan demi kualitas yang kita jaga. Jadi unit mobil kita lakukan epoksi 2 step, memang akhirnya boros di segi bahan ya, tapi demi menjaga nantinya cat baru yang kita timpa di mobil ini hasilnya awet, tidak gampang ngedrop. Ya resikonya harus berani boros bahan seperti ini.
Nah, epoksi 2 step inilah yang kami terapkan agar nantinya cat yang baru hasilnya tetap terjaga kualitasnya. Setelah di epoksi 2 step, biasanya kita jemur lagi, kita keringkan minimal 1-2 hari. Setelah itu baru masuk ke ruangan cat lagi untuk proses masking dan pengoranan. Dan tidak lupanya sebelum naik proses cat, hasil epoksi yang sudah ditimpa di mobil itu kita lakukan pengamplasan dahulu, bosku. Setelah dilakukan epoksi itu juga kita amplas dan kita pilah-pilah lagi bodinya. Kita cek ulang apabila ada yang kurang halus atau masih ada lubang-lubang sedikit. Biasanya kita lakukan pendempulan tipis-tipis dan setelah itu nanti baru masuk proses cat dasaran. Nah, di sini di video teman-teman bisa nonton ya. Ada sedikit dempul-dempul yang tertempel di bagian epoksi ya, karena itu sudah kita pilah-pilah ulang. Nantinya pun setelah memasuki proses pengecatan, kita akan melakukan step pertama itu cat dasaran 2 lapis. Nah, setelah dilakukan cat dasaran 2 lapis itu biasanya tetap dipilah ulang, dicek ulang, final check apa ada bodi yang masih ada lubang-lubang kecil atau masih ada yang kurang maksimal, masih dipilah-pilah ulang. Jadi memang benar-benar step by step detail sekali, teman-teman bisa ngelihat bagaimana proses yang kita lakukan untuk body cat di kami ya. Setelah selesai dilakukan final pengecekan dari body cat, setelah dirasa body cat sudah bagus, perfect, baru berani kita timpa untuk proses cat utama silver titanium 3 lapis. Nah, di sini kita kasih cuplikan sedikit video ketika tim kami setelah selesai melakukan penembakan cat utama silver titanium 3 lapis. Nah, setelah itu nanti akan kita lakukan proses selanjutnya untuk proses top coating HS Premium sekitar 3-4 lapis. Jadi seperti itulah step by step yang kita terapkan dari proses pekerjaan body cat, bosku. Untuk proses selanjutnya, setelah proses pengecatan eksterior bodi selesai, karena ini rubah warna dari silver kuning ke silver titanium, makanya itu kita melakukan pengecatan di bagian ruang mesin. Lucu toh bosku, kalau eksteriornya sudah warna silver titanium, tapi ruang mesinnya masa masih warna lamanya. Makanya itu rubah warna di kami. Kenapa ada ekstra biaya tambahan itu? Karena ada proses pengecatan di bagian ruang mesin.
Sedikit informasi bosku, jadi unit mobil ini itu tidak hanya modifikasi di eksterior saja, ada permintaan modifikasi di interior. Jadi untuk pekerjaan interior itu sudah kita cicil, kita kerjakan untuk penjahitan desain jok sesuai dengan pilihan konsumen. Jadi dengan target waktu 30 hari kerja, kita harus beres semua, dari pekerjaan eksterior body cat, pekerjaan mesin, kaki-kaki rem 4 roda, pekerjaan interior, pekerjaan divisi bengkel AC, semua kita sistem sedemikian rupa agar terkejar sesuai target waktu. Jadi memang sebulan kita buat antrian 4-5 mobil. Itu fungsinya agar kita kerjanya itu tersistem. Dan apabila tersistem bisa ditarget waktu. Jadi mobil konsumen itu tidak ada cerita nih, mobil ngecat kok terlonta-lonta hingga berbulan-bulan. Tidak ada cerita di garasi mobil Semarang seperti itu. Jadi memang kita buat antrian agar pekerjaan mobil konsumen sesuai dengan target waktu. Oke bosku, jadi mobil ini nanti selanjutnya sudah memasuki untuk tahap proses finishing. Finishing eksterior body cat itu kita lakukan dengan treatment amplas pemolesan. Nah, untuk treatment amplas poles body seperti ini itu memakan waktu sekitar 1 minggu sampai 10 hari lah, 7-10 hari. Jadi proses pengamplasan hingga pemolesan itu memakan waktu 7-10 hari. Sembari kita kerjakan juga untuk divisi lampu ya, karena mobil ini ada project juga di bagian perlampuan, minta untuk di-upgrade dengan Proji Pro 7 dari garasi mobil Semarang. Selain itu juga ada request untuk custom di bagian spion dibuat auto retract. Bayangkan bosku, dengan target kerja waktu 30 hari, kita harus mengerjakan dari semua beberapa aspek pekerjaan yang diinginkan konsumen. Mesin, kaki-kaki rem, eksterior body cat, lampu, AC, spion, terus custom interior dari jok, setir dan lain-lain, body kit, eksterior panel, semua kita kerjakan dengan target waktu 30 hari. Dan kita buat video seperti ini sebagai bukti autentik. Ini loh proses pekerjaan mobil-mobil konsumen yang kita kerjakan. Seperti ini loh bagaimana progresnya dengan target waktu 30 hari di video detail seperti ini. Berarti benar-benar berani dia tuh dari segi kualitas.
setelah semua tahap pekerjaan di mobil itu selesai, tidak ada cerita unit mobil keluar dari garasi mobil Semarang dengan penampilan kotor ya. Jadi finishingnya setelah selesai dari proses bengkel cat modifikasi kami, kita lakukan cleaning. Proses cleaning pertama yang kami lakukan adalah dengan melakukan cuci door smear. Nah, cuci door smear seperti ini biar penampilan dari kolong-kolong itu bersih, eksterior bersih, dan juga nanti di bagian interior plus ruang mesin kita lakukan cleaning pembersihan. Jadi benar-benar aspek segi kebersihan cukup detail dari pekerjaan kami ya. Setelah itu finishingnya kita lakukan proses salon tipis-tipis ya. Jadi setelah dilakukan proses cuci door smear, cleaning eksterior interior mesin, finishing kita lakukan salon tipis-tipis. Jadi di bagian eksterior body cat kita lakukan finishing poles akhir menggunakan obat Maguire agar hasilnya itu bagus bos. Dan di interior kita lakukan cleaning juga menggunakan obat khusus untuk membersihkan noda-noda yang membandel di bagian interior, dari door trim pintu, dashboard, plafon, jok kita lakukan cleaning. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk jok sudah selesai kita lakukan custom modifikasi di bagian cover jok ya. Di akhir pekerjaan unit mobil ini ternyata ada request tambahan konsumen untuk penggantian kaca film. Nah ini untuk kaca film kita ganti semua dan dengan grade prosentase bagian depan itu 40%, sisanya dari bagian pintu supir ke belakang diminta untuk 80%. Jadi ini pekerjaan terakhir yang kita kerjakan di unit mobil ini. Setelah itu kita akan tampilkan bagaimana hasil karya dari pekerjaan garasi mobil Semarang bosku.
Yugenshi. Breathless body, diamond bones. Wanna beat it, wanna feel it. Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat ya beberapa cuplikan video ketika tim kami, beberapa divisi kami yang berkecimpung mengolah mobil ini dari awal sampai akhir. Nah, unit mobil ini ada beberapa project sebenarnya banyak sekali. Jadi konsumen kami itu sekalian jauh-jauh dari Kalimantan Utara biar ndak rugi ongkos juga, ingin merestorasi total. Jadi unit mobil ini sudah kita buatkan list pekerjaannya nih ya. Jadi setiap mobil yang datang di kami, setiap mobil yang kita kerjakan, biasanya nanti kita obrolkan konsep pekerjaan yang konsumen inginkan. Setelah itu saya catat, dan setelah saya catat saya buatkan SOP, prosedur, list pekerjaan untuk tim saya. Nah, unit mobil ini ketika datang di video sebelumnya kan teman-teman nonton, kita lakukan service all general check up dari divisi mesin. Setelah itu ada permintaan konsumen untuk servis AC. Nah, langsung kita lanjutkan divisi bengkel AC GMS untuk melakukan service treatment cleaning, terutama di bagian saluran AC yang sudah dikerjakan tim saya ya, tim bagian AC. Nah, setelah itu ada beberapa modifikasi. Pertama, restorasi body cat, basicnya silver kuning kita buat jadi silver titanium. Terus modif lampu, modif interior, modif pelek. Jadi ada beberapa item yang nanti setelah ini kita akan bahas bosku. Ini saya sampai bawa list pekerjaan dari unit mobil ini agar tidak ada yang terhindar atau tidak ada yang lupa saya bahas, seperti itu. Yuk, cekidot. Kita putari dulu eksterior dari unit mobil ini, yuk kameramen. Kita putari dulu eksterior mobil ini biar teman-teman tahu apa saja project yang kita lakukan di mobil ini. Sebelumnya tadi kan juga sudah saya lihat kan sekilas cuplikan video sinematik penampilan dari eksterior, interior hingga ruang mesin ya. Jadi kan teman-teman menilai apa saja konsep restorasi modifikasi yang telah kita lakukan di unit mobil ini. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri beberapa modifikasi yang telah kita terapkan. Basic Innova bensin V 2013 barong awal dengan identik silvernya, dia silver kuning. Jadi warnanya itu terhitung warnanya agak cupu. Oke. Setelah kita lakukan servis general check up di mesin, servis AC selesai, selanjutnya kan diolah oleh tim bagian divisi bengkel cat modification ya. Kameramen bisa dari depan. Nah, langsung kita olah. Kita restorasi body cat. Pertama pekerjaan itu restorasi body cat silver kuning jadi silver titanium. Terus selanjutnya
Di penampilan depan itu yang cukup signifikan adalah modifikasi di bagian headlamp. Kita pakai Pro 7 ini ya, Pro 7 P750 XS Mark II. Dan di bagian fog lamp kita pakai Pro 7 P735F. Nah, ini di bagian headlamp sebelumnya tuh headlampnya tuh nguningnya parah. Jadi ini restorasi juga di bagian mika. Kita lakukan kerok, finishing nano bone coating. Jadi biar kembali lampunya kinclong lagi. Jadi modif lampunya cakep, mikanya kinclong, penampilan jadi kece habis. Jadi nggak buluk penampilan dari mika headlamp ya. Setelah kita modif di bagian headlamp dan proji fog lamp, langsung di bagian depan itu kita modifikasi juga sesuai request konsumen di bagian penampilan grill ya. Jadi grill itu konsepnya itu kombinasi antara black chrome dan black glossy. Jadi aksen chrome itu kita tembak pakai cat, pakai hitam candy tapi tipis, kita buat black chrome. Di bagian dalam kita repaint hitam glossy. Jadi ini kombinasi antara warna silver titanium dengan penampilan black chrome plus black glossy. Terus di bagian headlamp teman-teman bisa lihat, kameramen bisa dekatkan. Di bagian headlamp itu kita konsep black housing pada bagian reflektor. Terus pada lampu sen kita kasih lampu sen dajal. Kenapa kita ganti lampu sennya? Karena kan dibuat black housing agar membantu pencahayaan di saat siang hari. Karena kan pantulannya kalau black housing kan tidak seterang apabila chrome. Makanya kita ganti lampu sennya, kita ganti dajal, sen LED dajal. Terus kita kasih Pro 7 dengan Diamond S warna blue, serot mahkota BMW New 2018 model setengah lingkaran dengan ikut kontak on ya. Jadi seperti zaman no, jadi ikut kontak on. Ini ketika kita matikan mati, kita kontak on nyala. Jadi Diamond S nya itu beserta DRL LED nya itu mengikuti kontak on. Asik ya cahayanya nih. Pro 7 bos, gak ada lawannya bos, asli istimewa Pro 7 bosku. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk hasil cahayanya, jadi teman-teman kalau ingin melihat hasil cahayanya, ini tak kasih potongan cuplikan video sekilas bagaimana hasil cahaya dari Pro 7 ini ya, P750 sama P735F itu sangat-sangat istimewa. P750 XS Mark II ini dia tuh sudah menggunakan pure chip laser. Jadi ini tembus kabut, tembus hujan. Jadi cahaya proji seperti ini tuh bukan hanya untuk gaya-gayaannya, jadi juga membantu dari segi kenyamanan berkendara dan keselamatan ya bosku. Nah ini sudah tak perlihatkan sekilas dari cahaya yang kita pasang ya, hasil cahaya dari Pro 7 tipe ini bosku. Jadi seperti itu. Nah buat teman-teman yang ingin tahu tipe-tipe cahayanya seperti apa, sudah banyak saya review di TikTok, Instagram atau YouTube. Bisa dibuka playlistnya yang judulnya Pro 7. Banyak sekali saya sudah memasang di unit mobil-mobil konsumen, dan kita perlihatkan hasil cahayanya. Jadi seperti itu bosku. Oke, di penampilan depan ini sudah kita bahas ya sekilas ya project dari unit mobil ini. Sembari saya baca apa saja yang kita kerjakan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini ada mainan pelek kita repaint hitam glossy. Jadi budget minimalis tapi tampilan tetap kece abis. Walaupun pelek pakai ori karena mengejar kenyamanannya juga untuk ring 15 sesuai dengan permintaan konsumen, kita repaint hitam glossy agar senada dengan penampilan bagian depan dan juga belakang. Jadi benar-benar kombinasi antara black glossy dan juga black glossy dan warna silver titanium. Terus ini kemarin bosku, bumper depan ini kita ganti. Kemarin itu bumper depannya itu rusak. Terus klem-klemannya atau klip-klipnya di bagian sini itu juga udah tidak rapet. Makanya bumper depan saya ganti, bracket bumper juga saya ganti. Karena ini mobil sebelumnya sama konsumen tuh pernah dudul depan atau nabrak depan. Makanya bumpernya udah rusak, termasuk body kitnya itu sudah hilang. Nah ini kemarin body kit luxury depan kita belikan, kita pasangkan juga dan kita instalasikan di penampilan depan. Jadi ada tambahan request konsumen untuk ganti bumper depan dan pemasangan body kit luxury depan. Karena ini basicnya sudah V luxury ya, joknya captain seat.
Seperti itu. Untuk side kit ini juga orinya kita pasang lagi, kita cat lagi. Terus untuk list pintu ya, list pintu ini kita pasang lagi, tapi aksen chrome-nya di bagian sini itu udah jelek. Aksen chrome-nya itu udah jelek. Terus kita repaint juga sesuai warna body. Kalau ganti kan mahal lah. Ini budget minimalis tapi penampilan tetap kece habis. Terus selanjutnya di bagian spion ini V Lux 2013, tapi saya penasaran kok belum retract gitu loh. Padahal V Barong itu harusnya sudah retract ya bosku. Tapi ini belum retract, akhirnya minta tolong saya untuk dipasangkan retract auto flip. Jadi ketika kita lock otomatis melipat, dan ketika kita kontak on otomatis akan membuka. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri hasil project kerjaan kami ya. Jadi seperti itu. Nah ini kemarin request konsumen tambahan untuk pemasangan spion, dikasih motor retract auto flip beserta ganti tombol bosku. Oke, lanjut kameramen kasih shoot dari sini. Lihatkan hasil dari body cat kami, hasil seni dari Cak Sud ya. Sekali lagi kembali lagi, seni cat seperti ini itu membutuhkan keahlian khusus agar hasilnya itu flat, tidak bergelombang. Warna silver titanium seperti ini tidak bisa kinclong seperti warna hitam yang gelap ya. Jadi kinclong-kinclongnya silver, putih, abu-abu ya seperti ini. Nggak bisa buat ngaca banget, tapi pantulannya, glossinya kelihatan ya bosku. Asli ya. Lanjut ke bagian atas dari pintu. Jadi ini ada request konsumen talang air slim ya. Terus juga pelipit kaca kita ganti black chrome ya. Pelipit kaca 4 pintu kita pasang, kita ganti black chrome. Jadi benar-benar aksen chrome itu dirubah menjadi black chrome, kecuali handle. Kalau handle ini kan dia tipe V asli chrome. Kalau dicat saya riskan apabila sering dipegang tangan ngelupas. Makanya saya tidak berani nge-repaint di bagian handle pintu yang asli chrome. Oke, lanjut ke penampilan belakang. Ayo kameramen. Plat KU nih Om Wahyudi, jauh-jauh dari Kalimantan Utara bosku. Di penampilan belakang itu kemarin stop lampnya kanan kiri satu set itu udah jelek, udah busem. Biar penampilan jadi makin cantik ya, stop lamp diganti baru kanan kiri. Terus untuk terang led dan list kaca kita repaint black chrome. Tapi untuk emblem-emblem tetap original chrome ya bosku, seperti ini. Tetap original chrome. Spoiler juga sudah luxury ya, bawaan dari mobil. Karena ini V-Lux 2013. Jadi seperti itu. Untuk bumper, terus body kit juga sudah orinya. Kita repaint, kita instalasi lagi bosku. Oke, lanjut. Setelah kita bahas tuntas di bagian eksterior, selanjutnya kita akan membahas di bagian interior ya. Sembari saya buka dulu untuk kacanya. Ini saya buka dulu biar kameramen ketika melakukan syuting video di bagian interior, cahayanya agak bagus. Jadi seperti itu. Nah di sini di interior mobil, kameramen bisa lihat kan ada sedikit sentuhan yang kami lakukan di bagian jok 3 baris dengan bahan kulit Navarro. Kulitnya dia teksturnya halus, tidak jeruk ya. Nah ini request konsumen, kita cuman mengeksekusi saja. Desain juga pilihan konsumen, dan kita menyediakan ratusan desain. Apapun permintaan desain konsumen bisa kita penuhi. Jadi ini cover jok 3 baris, cover dashboard ya, cover dashboard atas. Ini airbag, dan pada bagian airbag ini saya motif tulisan SRS airbag ya. Jadi ini saya motif, saya cap. Jadi ini kita bungkus bagian dashboard atas, jok 3 baris, termasuk konsol box, termasuk door trim 4 pintu. Tapi lantai bawahnya sudah di cover sendiri sama konsumen sendiri, sebelumnya sudah coveran. Jadi lantai bawah tidak saya cover. Cuman ada request di bagian transmisi ya. Ini transmisi sama shift knob coupling dilakukan red trim warna hitam dengan jahitan hitam sesuai pilihan konsumen. Terus pada bagian panel tengah ini sebelumnya tuh dia wood panelnya tuh coklat motifnya,
kita water printing ulang dengan tema Blackwood panel. Termasuk 4 panel power window ya. 4 panel power window kita lakukan water printing. Nah, ini sesuai dengan request konsumen. Jadi interior mobil ini dibalut dengan orinya krem kombinasi dengan warna hitam dari jok dan mainan yang kita instalasi. Jadi makin kece habis. Termasuk setir ini kita retrim ulang bosku, dengan warna hitam, bahan kulit halus, jahitan warna hitam. Nah, ini semua itu adalah request dari konsumen kami. Jadi saya cuman eksekutor di lapangan bosku. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan modifikasi di bagian interior, eksterior, karena ini mobil rubah warna, jadi kita lakukan pengecetan juga di bagian ruang mesin. Nah, kenapa kalau rubah warna itu ada penambahan biaya? Karena rubah warna itu ada pekerjaan yang cukup ribet dan perlu ketelitian, karena harus melakukan pengecetan di bagian ruang mesin. Kan lucu toh bosku, bagian luarnya sudah warna silver titanium, masa bagian dalamnya warnanya silver kuning. Makanya ini kita lakukan repaint juga di bagian ruang mesin. Kita lakukan repaint warna silver titanium sesuai warna bodi eksteriornya. Dan untuk finishing dari pekerjaan kami, teman-teman bisa lihat sendiri, finishing yang kami lakukan itu kita melakukan finishing cleaning detail. Jadi dari eksterior yang udah kembali penampilannya jadi cakep, interior juga cakep, pastinya keluar dari GMS itu konsumen insya Allah tidak perlu bersih-bersih lagi lah. Jadi kita lakukan cleaning detail, ruang mesin kita bersihkan, eksterior cakep, kita lakukan cuci door smear, kolong-kolong kita bersihkan, termasuk interior kita lakukan cleaning ulang. Jadi benar-benar konsumen kami terima unit mobil, udah tinggal pakai, tinggal buat jalan-jalan aja, bisa buat mejeng bareng keluarga atau bareng calon istri kalian bosku. Oke, seperti itu. Oke, jadi inilah pekerjaan yang telah kita lakukan dari punya Innova, punya Om Wahyudi ya. Divisi bengkel mesin, divisi bengkel AC, divisi bengkel cat, divisi lampu Pro 7, divisi kaca film, semua sudah selesai berkecimpung di project unit mobil ini. Jadi seperti itu aja bosku. Thank you ya sudah mengikuti dari awal sampai akhir Garasi Mobil Semarang. Buat teman-teman yang ingin melakukan restorasi mobil, terutama cat full body, divisi bengkel cat memang antriannya panjang. Divisi bengkel cat itu antriannya sudah di Januari 2025. Jadi teman-teman booking sekarang dapat antrian slot di Januari 2025, karena saya cuma terima sebulan 4 sampai 5 mobil saja. Sesuai kemampuan agar kualitas terjaga, kita kerjanya juga tidak ngotot, agar hasil akhir dari pekerjaan kami selalu konsisten bagus terus bosku. Jadi seperti itu aja bosku, sedikit review dari mobil ini. Thank you bosku. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon, biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.